Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati jamaah Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, wabil khusus menjalankan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita bisa istiqomah untuk menjalankan sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, jamaah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan belajar bersama hadis yang ke-17 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi asyara an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin, dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha wal yuhitta ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahul Bukhari. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mewajibkan, siapa Allah, al-ihsana, kebaikan. Jadi Allah mewajibkan kita untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, bukan hanya baik kepada manusia saja, tapi juga baik kepada Allah. Baik kepada Allah berarti apa? Menjalankan segala perintah Allah. Berarti kita baik kepada Allah. Walaupun Allah tidak membutuhkan itu, seandainya seseorang tidak menyembah kepada Allah, maka sifat Allah tidak akan berkurang, juga tidak akan bertambah. Sifat Allah sesuai dengan Asmaul Husna. Allah juga tidak sedih, Allah juga tidak ngerengek-ngerengek, nek cara Jawane. Sifat Allah seperti itu. Sehingga di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, Allah mewajibkan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Salat hanya untuk Allah, zakat hanya niat untuk Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada
kedua orang tua. Bagaimana dulu ibu kita ketika mengandung kula panjenengan 9 bulan, kemanapun beliau pergi, bahkan ke kamar mandi pun kita juga ikut ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mau melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Ada yang melahirkan, ibunya meninggal, anaknya hidup. Ada orang perempuan melahirkan, anaknya meninggal, ibunya sehat. Ada keduanya, ibu dan anaknya meninggal. Nah ini ketika kita menjadi orang sukses, kita memberikan hidayah, kita memberikan hadiah. Berapapun hadiah yang kita berikan kepada ibu kita, kepada orang tua kita, itu tidak sebanding dengan perjuangan beliau. Ayah kita, ibu kita, kita berikan, kita hadiahkan mobil yang sangat mewah, rumah yang sangat mewah. Itu tidak sebanding dengan perjuangan beliau. Karena perjuangan beliau tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan harta. Oleh karena itu, bagaimana kebaikan kita dengan orang tua kita? Ini ihsan. Kita sebagai seorang kerja, punya pekerjaan, sebagai seorang guru, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Kita kerja di kantor, bagaimana pekerjaan kita? Ini ihsan. Juga ihsan kepada Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah ini ihsan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena kita ini diawasi oleh Allah. Ya, seperti kayak di jalan-jalan atau di tempat-tempat keramaian, biasanya ada tulisan diawasi oleh CCTV. Itu saja, CCTV saja, kadang-kadang kita ada rasa ketakutan. Bagaimana ketika datangnya telat, kerja ke kantor, datangnya telat, di situ ada CCTV. Bahkan mungkin ada mobil pimpinan kita yang sudah parkir di tempat parkiran, mungkin kita telat, itu kita sudah ada rasa takut. Takut ditegur oleh pimpinan, takut nanti mungkin ada SP dan seterusnya. Nah ini yang mengawasi adalah Allah. Yang mengawasi adalah malaikat. Malaikat Raqib dan Atid. Sebagai pencatat amal yang baik maupun amal yang buruk. Kenapa di dalam hadis ini menggunakan kata ihsan? Jadi ihsan itu diambil dari 3 huruf hasanun, baik. Makna hasan itu banyak sekali. Khair juga baik, thayyib juga baik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah membalas lebih dari semestinya. Ya seperti kayak tadi saya jelaskan tadi itu. Kita membalas jeripayah orang tua kita yang selama ini membesarkan kita, membimbing kita, mendidik kita, sehingga kita ini menjadi orang yang seperti ini, orang sukses seperti ini. Dulu kita masuk ke perumahan ini tidak membawa apa-apa, hanya survei. Ketika cocok, kita membeli rumah ini. Ketika yakin kita pasti mampu membeli rumah ini, kita membeli rumah di sini. Ini semuanya adalah atas doa orang tua kita. Oleh karena itu, jamaah yang saya muliakan, dulu juga ada sahabat ketika orang tuanya sakit, ibunya sakit, digendong
bukan hanya 1 kilo, 2 kilo, tapi berpuluh-puluhan kilo sahabat ini rela menggendong orang tuanya. Uwais Al-Qarni yang sangat terkenal bukan hanya di dunia, bukan hanya di bumi, tapi makhluk Allah yang di langit juga sangat mengenal beliau. Karena apa? Beliau menghormati, sangat memuliakan kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Sampai-sampai beliau rela tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi karena demi menjaga, merawat ibunya. Suatu saat ketika mendapatkan izin dari ibunya, beliau berangkat ingin bertemu dengan Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai di depan rumah Rasulullah, Rasulullah tidak ada. Bayangkan. Tetapi Rasulullah sudah tahu. Sehingga Rasulullah menyuruh Abu Bakar, Umar, atau Utsman untuk minta doa ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Doa beliau ini dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Di antaranya adalah karena memuliakan, menghormati kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Jamaah yang saya muliakan, terkait dengan ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oleh karena itu, ketika kita belajar hadis-hadis sebelumnya, bagaimana ketika Rasulullah sedang berduduk bersama dengan para sahabat, tahu-tahunya ada malaikat datang memberikan pelajaran kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah rukun Islam. Kemudian malaikat ini bertanya terkait dengan iman, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian tanya tentang ihsan, dijawab oleh Rasulullah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oleh karena itu, ihsan ini kalau kita gambarkan sebagai akhlak. Bagaimana akhlak kita ketika kita di hadapan Allah? Bagaimana akhlak kita ini selama 24 jam? Kalau ihsan ini bisa kita terapkan di dalam diri kita, maka insya Allah keimanan kita, ketakwaan kita ini akan menjadi sempurna. Tetapi yang terjadi adalah, mohon maaf, ketika ada orang mencuri, ketika ada orang korupsi, ketika ada orang meninggalkan sholat, ketika ada orang tidak berpuasa, ketika ada orang berani dengan gurunya, berani dengan orang tuanya, menyakiti teman, menyakiti tetangga, membentak anak yatim, karena orang tersebut belum menanamkan ihsan kepada dirinya. Karena apa? Karena belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ihsan ini kita terapkan di dalam hati kita, insya Allah kita akan bisa mengontrol segala perbuatan kita yang nilainya maksiat, yang nilainya negatif. Oleh karena itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, mal, anak tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang sangat bersih, dengan hati yang sangat ihsan. Ketika apa? Ketika orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ketika husnul khotimah berarti orang tersebut adalah pilihan. Illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah yang saya muliakan, jadi ihsan secara umum ini mempunyai makna arifku warahmah, lemah lembut, kasih sayang. Jadi Allah itu mempunyai 100 rahmah,
Yang 99 ini digenggam oleh Allah. Yang satu diturunkan ke dunia. Nah, yang satu ini rebutan. Kula panjenengan nggih merebut rahmat. Hewan juga seperti itu. Seandainya gajah itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka ketika melahirkan, maka gajah yang anaknya itu akan diinjak. Ular ketika bertelur, atau ayam ketika bertelur, seandainya tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka telur itu akan dihancurkan. Begitu juga dengan perempuan ketika sedang mengandung, kemudian menggugurkan janinnya karena belum mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian janin itu dimasukkan ke dalam kresek plastik, kemudian dibuang di tempat sampah. Itu yang biasanya terjadi di berita-berita seperti itu. Itu karena apa? Tidak mendapatkan rahmat. Tetapi ketika perempuan ini menikah, maka kan ada mawaddah warahmah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat di sini adalah arifku, lemah lembut, rahmat, kasih sayang. Dulu ada sebuah kisah, seorang Yahudi, orang perempuan, pelacur, kemudian dia ini memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Dia ngambil air, pelacur ini mengambil air, namanya pelacur, kemudian sepatunya juga kotor. Tetapi dalam kisah ini, perempuan ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena di dalam perempuan ini ada rahmah, ada belas kasihan kepada siapa? Kepada makhluk Allah, yaitu anjing. Bahkan ada sebuah kisah seorang ahli sholat, ahli tahajud, tetapi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia mengurung binatang. Mengurung binatang, tidak diberi makanan, kemudian binatang ini sampai mati di dalam kurungan. Karena apa? Karena di dalamnya seorang ini ahli ibadah tidak ada rahmat, tidak ada belas kasihan kepada siapa? Kepada makhluk Allah, yaitu binatang. Oleh karena itu, jamaah yang saya muliakan, jadi dalam hadis ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Kita diwajibkan oleh Allah berbuat baik kepada siapapun, kepada segala sesuatu, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain, kita juga diwajibkan untuk berbuat baik. Fa'idha qataltum fa'aksinul qitlah. Fa'idha qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa'aksinu al-qitlata, maka bunuhlah dengan baik. Maksudnya apa? Contoh, ketika kita membunuh lalat, bunuh dengan satu pukulan. Jangan sampai sayapnya kita ambil sebelah kanan. Ya mungkin karena kita sering diganggu, ketika ketangkap, balas dendam dengan lalat. Balas dendam dengan lalat. Ini sangat ironis sekali ya. Kita yang gagah seperti ini balas dendam dengan lalat. Atau biasanya ketika kita punya makanan di rumah, baru beli, baru ditaruh, ditinggal beberapa menit, tahu-taunya ada semut yang agak besar itu datang. Terus kemudian kita ambil, kakinya kita lepas satu. Ya, atau ekornya ya, belakangnya ini kita ambil separuh, seperempat. Nah ini tidak boleh. Kalau ini membunuh ya sudah, dibunuh satu pukulan. Ketika kita sholat, ada ular di depan kita yang sangat membahayakan, maka bunuh ular itu. Dengan cara apa? Dengan cara
satu pukulan. Jangan sampai membunuh ular ini dengan menyiksa. Ya mungkin dipukul apanya, belakangnya atau tengahnya, sehingga mereka ular itu bergerak sangat pelan sekali. Tetapi kalau kita sholat ada ular, pasti kita akan lari mencari kayu. Ketika sudah kembali ternyata ular itu sudah hilang. Nah itu karena kita takut dengan ular. Jadi kita ini diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita membunuh, bunuhlah dengan baik, dengan lemah lembut. Nah, seperti itu. Sehingga kita dilarang untuk membunuh manusia. Ya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia, maka sama saja dia membunuh manusia sedunia ini. Tetapi di dalam Islam ada 3 golongan yang diperbolehkan untuk dibunuh, tapi bukan sembarang orang yang diwajibkan untuk membunuh ini, tapi seorang hakim. Siapa dia yang dibunuh? An-nafsa bin nafsi, orang yang membunuh. Di negara kita jika ada orang yang membunuh, maka hukumannya dibunuh. Atau di negara-negara Islam, di negara-negara Saudi, Athaibuz zani, orang yang sudah punya istri, ya, orang yang sudah nikah, kemudian zina, maka juga harus dibunuh. Bagaimana caranya? Dikubur, ya, kira-kira sampai segini, kemudian dilempar dengan batu. Batunya tidak boleh besar, juga tidak boleh kecil, sederhana, sedang-sedang saja. Kalau batunya langsung kira-kira ukuran 3 kali bola sepak bola itu, mungkin sekali kita lempar mati. Tapi kalau batunya itu sangat kecil sekali, ya, seperti kayak permen, seperti kayak permen, ya tidak mati-mati, ya sedang-sedang saja. Tapi hal itu kita belum pernah mempraktekkan. Padahal Islam itu mengajarkan, tapi kita belum pernah mempraktekkan karena negara kita tidak seperti itu. Dan yang ketiga adalah murtad, ya, keluar dari Islam. Ini halal darahnya, tetapi lagi-lagi negara kita belum bisa seperti itu. Dan orang yang membunuh harus dibunuh, itu sudah terjadi. Ya, sudah, ini adalah hukum Islam. Dan salah satu negara yang mempraktekkan ini adalah Arab Saudi. Mungkin panjenengan kalau haji atau umroh, biasanya kalau hari Jumat itu, kalau nanti ada umroh atau haji, apalagi ini informasi-informasi sudah mulai ada tanda-tanda mau dibuka untuk umroh atau haji, ya, pendaftaran haji keberangkatan tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini umroh bisa dibuka, khususnya jamaah Indonesia, ya, biar jamaah Ar-Roda ini segera berangkat ke Tanah Suci. Nah ini ketika sudah sampai di Jeddah atau sampai di Mekah, cari informasi. Setiap hari Jumat itu ada ada qisas yang dilakukan di Masjid Qisas di Jeddah. Nah, ini dipenggal. Sehingga di dunia ini cara membunuh orang itu kan ada 3. Ada yang melalui ditembak, ini negara kita. Ada yang digantung, ya, ada yang digantung, dan yang ketiga adalah dipenggal. Dipenggal ini di negara-negara Timur Tengah khususnya. Jamaah yang saya muliakan, fa idza qaltaltum fa aksinu al-qitlata. Wa idza dabahtum fa aksinu dzibhata. Ketika menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Terutama ketika hari raya Idul Adha. Bagaimana caranya menyembelih dengan baik itu? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Pisaunya, goloknya ini harus benar-benar tajam. Jangan sampai tumpul. Harus benar-benar tajam. Sehingga biasanya jagal ini ketika kita undang, maka pedangnya atau goloknya atau pisunya ini sudah disiapkan.
wal yurih dzabihatahu. Maksudnya apa? Yang disembelih ini diposisikan bagaimana nyaman, enak ketika disembelih itu. Tetapi yang di negara kita ini, terutama ya di Indonesia ya, di Jawa, kalau di luar Jawa tidak tahu. Nggak tahu kalau di tempat sini. Jadi kalau pas Idul Adha, satu sapi ini yang royok bukan hanya 5, mungkin 20 sampai 30 ya. Sehingga sapinya itu sampai stres. Tapi akhir-akhir ini sudah ada alat-alat khusus ya, dimasukkan, kemudian nanti alhamdulillah di masjid saya kemarin sudah mulai. Biasanya selama ini diikat, kakinya diikat, kemudian ditarik ke sana, terus kemudian bagaimana, terus kemudian didorong sampai jatuh seperti itu. Kalau kepalanya tidak pas dengan lubang itu, ditarik, otomatis kan sakit. Berarti kulitnya ini kan sakit. Nah, alhamdulillah kemarin sudah mulai dibuatkan alat, dimasukkan ke dalam alat, kemudian didorong, kemudian digulingkan. Alhamdulillah itu seperti itu. Tetapi kalau di Mekah, tempat apa itu penyembelihan orang-orang haji ya, ketika haji itu kan banyak sekali korban, juga bayar dam. Nah, itu onta yang sebesar itu tidak pernah diikat. Tidak pernah diikat, jagalnya ya biasa-biasa saja. Itu nanti bisa dilihat di YouTube. Tidak pernah diikat. Jadi langsung gitu saja. Nah, ini ada tidak tahu. Sehingga orang Australia itu bagaimana caranya menyembelih sapi itu tidak harus diikat, tapi cukup santai. Mereka dengan cara menembak, ya, menembak apa ini, kepalanya ini, ya, dengan alat apa sehingga sapi ini terkesan kayak goblok, bahasanya itu goblok, ya, goblok, kemudian disembelih, manut, nurut, tidak usah diikat dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan ini dulu terjadi perbedaan para ulama ya, sehingga para ulama memutuskan boleh-boleh saja, tapi skalanya sampai kira-kira 6 ya, 5 sampai 6. Tapi kalau sudah sampai 7 itu haram karena darahnya membeku. Nah, ini saya belum pernah lihat, YouTube-nya juga belum pernah, cuma dapat informasi-informasi seperti itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita berbuat baik, ya, berbuat baik kepada Allah, kepada siapapun, bahkan kepada hewan pun kita juga harus berbuat baik. Ketika kita membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika kita menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Pisau, golok, atau parang, atau apapun, ya. Tapi bagaimana Pak kalau kita membunuh dengan digeraji? Sama, tidak boleh. Walaupun geraji itu sudah sangat tajam, luar biasa, tidak boleh. Karena pasti akan menyakiti hewan tersebut. Yang pas itu adalah pisau, atau pisau yang besar itu golok. Nah, dulu ayah saya itu mudin, punya pedang kira-kira segini Pak. Saya masih ingat. Nah, kemudian saya ambil, saya buat mainan. Nah, tangan saya ini pernah kiwir-kiwir. Apa kiwir-kiwir itu? Ya, terbelah menjadi 2. Makanya kalau jari-jari saya ini ada kelihatan ini bekas dulu terbagi menjadi 2 seperti ini. Karena kena apa itu? Kena pedangnya orang tua saya. Jadi orang tua saya kalau nyembelih, nah itu saya lihat diasah dulu kira-kira segini. Makanya saya ketika mondok melihat kisahnya sahabat Umar ya, membawa pedang apa itu, oh jangan-jangan pedangnya ayah saya, bapak saya ini seperti kayak pedangnya Umar, panjang.
Walaupun yang disembelih itu ayam kan berapa? Tapi tetap memakai pedang. Ya tak tahu tahun berapa waktu itu, 70 berapa, saya lihat 74, ya kira-kira mungkin 78 atau berapa. Itu sudah ada pedang, wallahu alam dari mana dulu itu. Padahal dengan pisau saja itu kan sudah cukup. Nah, ini apa itu cara berbuat baik kepada siapapun. Mudah-mudahan dengan hadis dari Rasulullah ini kita selalu meningkatkan kebaikan kepada siapapun, kepada jamaah, kepada tetangga, bahkan kepada anak pun kita harus berbuat baik. Rasulullah itu kalau duduk bertemu dengan cucunya Hasan Husain itu dikecup, disayang, dirangkul, itu menunjukkan kasih sayang. Kemudian ada orang Yahudi atau orang kafir, orang Quraisy atau orang Yahudi melihat, saya punya beberapa anak tapi saya tidak pernah melakukan itu. Jadi rahmatnya Allah turun kepada kita. Itu diantaranya adalah kita menyayangi kepada siapapun. Kita berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada anak pun itu kita harus berbuat baik. Tapi kadang-kadang kesabaran orang tua ini diuji oleh Allah ketika anak kita, ya, kita kadang-kadang membentak, mungkin memarahi putra-putri kita. Dan mudah-mudahan dengan hadis ini kesabaran kita semakin bertambah, ihsan kita semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian hadis pada pagi hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.